Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas terkait evaluasi kebijakan dan pembangunan politik materi pertemuan 13 sampai 15 politik kebijakan publik pada sesi 006. Nah, sebelumnya kenalin aku Enya Trianjani dengan NIM 2304211 dengan dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Dr. Linje Magriasti, SIP MSI. Nah, oke, kita masuk kepada pembahasan pertama yaitu evaluasi kebijakan. Nah, jadi evaluasi kebijakan itu apa sih? Nah, menurut Akbar dan Muhi pada 2018 serta Prabowo bersama temannya 2022 mendefinisikan bahwa evaluasi kebijakan sebagai kegiatan menganalisis dan menilai implementasi kebijakan dengan tujuan menentukan apakah kebijakan tersebut layak dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan. Nah, sedangkan menurut Afrian pada 2020 menyebutkan evaluasi kebijakan sebagai penilaian terhadap konteks, pelaksanaan, dan pengaruh dari suatu kebijakan. Sedangkan menurut Halimah pada tahun 2020 menyatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah penilaian terhadap suatu program dari pihak berwenang yang menjaga substansi atau isi program, implementasi serta dampaknya. Nah, pendapat yang terakhir yaitu menurut Gephardt menekankan bahwa tujuan evaluasi kebijakan bukan untuk membuktikan nilai semata, melainkan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kinerja suatu program ataupun kebijakan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu apa aja nih tujuan dari evaluasi kebijakan. Nah, evaluasi kebijakan ini memiliki tujuan yang pertama yaitu mengukur kesesuaian standar dan kinerja kebijakan. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana suatu kebijakan telah mencapai standar dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui evaluasi, pihak berwenang dapat membandingkan hasil yang diperoleh dengan target awal sehingga derajat keberhasilan kebijakan tersebut dapat diukur secara objektif. Nah, yang kedua, tujuannya yaitu mengetahui dampak dan efektivitas kebijakan. Evaluasi yang dilakukan untuk mengidentifikasi pengaruh positif maupun negatif dari suatu kebijakan terhadap masyarakat, sekaligus mengukur efektivitas dan efisiensi biaya yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaannya. Nah, dengan demikian, evaluasi ini membantu memastikan bahwa sumber daya yang digunakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Nah, tujuan yang ketiga yaitu sebagai kontrol dan rekomendasi perbaikan kebijakan. Evaluasi berfungsi sebagai alat kontrol untuk mendeteksi apakah pelaksanaan kebijakan telah berjalan sesuai rencana atau malah terdapat penyimpangan. Nah, selain itu, hasil evaluasi juga digunakan sebagai rekomendasi dengan mengidentifikasi hubungan sebab dan akibat dari suatu intervensi, sehingga mendorong perbaikan kebijakan yang akan datang. Nah, tujuan yang keempat yaitu menjamin akuntabilitas dan kepatuhan. Evaluasi bertujuan untuk memastikan transparansi dan pertanggungjawaban para pembuat kebijakan tersebut terhadap publik. Di samping itu, evaluasi juga digunakan untuk memeriksa apakah perilaku para pelaksana birokrasi dalam menyelesaikan permasalahan masalah tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sana. Nah, tujuan yang terakhir yaitu eksplanasi dan pengembangan pengetahuan. Evaluasi bertujuan untuk menemukan aspek-aspek kebijakan yang berhasil maupun yang tidak terlaksana, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang komprehensif dari seluruh realitas yang diamati. Nah, lebih jauh juga, teman-teman dalam proses evaluasi juga dapat melahirkan teori-teori baru yang berguna nih, sebagai landasan bagi penelitian dan pengembangan kebijakan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait tipe-tipe dari evaluasi kebijakan. Nah, menurut Langbin yang dikutip oleh Hayat tahun 2018, evaluasi kebijakan dibagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama, evaluasi hasil.
Evaluasi ini berfokus pada sejauh mana tujuan dari suatu kebijakan atau program berhasil dicapai. Keberhasilan kebijakan ini diukur berdasarkan tingkat ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Nah, yang kedua yaitu evaluasi proses. Evaluasi ini berfokus pada kesesuaian antara proses pelaksanaan kebijakan dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Keberhasilan kebijakan dinilai bukan dari hasilnya, melainkan dari seberapa tepat prosedur pelaksanaannya dijalankan. Nah, selanjutnya nih kita akan membahas terkait pendekatan-pendekatan evaluasi kebijakan. Nah, William Dunn mengemukakan 3 pendekatan dalam mengevaluasi suatu kebijakan. Nah, pendekatan pertama yaitu evaluasi semu. Evaluasi semu ini menggunakan metode deskriptif untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya mengenai output kebijakan. Pendekatan ini tidak memperhatikan apakah tujuan dari hasil tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena beranggapan bahwa nilai dan tujuan kebijakan sudah terbukti dengan sendirinya atau self-evidence. Nah, pendekatan yang kedua yaitu evaluasi formal. Evaluasi formal juga menggunakan metode deskriptif nih, namun pada penilaiannya didasarkan pada tujuan yang telah dipublikasikan secara resmi oleh pembuat kebijakan, seperti yang tercantum dalam dokumen undang-undang atau regulasi. Pendekatan ini berasumsi bahwa tujuan resmi tersebut merupakan tolak ukur yang paling tepat untuk menilai suatu kebijakan. Pendekatan yang terakhir yaitu evaluasi keputusan teoritis. Evaluasi keputusan teoritis menggunakan metode deskriptif dan dengan berupaya mengungkapkan secara eksplisit tujuan dan target dari para pelaku kebijakan yang sebelumnya tersembunyi atau belum dirumuskan secara jelas. Nah, pendekatan ini berusaha menjangkau aspek-aspek yang tidak terlihat secara langsung dalam pelaksanaan kebijakannya. Nah, pembahasan terakhir terkait evaluasi kebijakan, kita akan membahas terkait model. Nah, model yang pertama yaitu model evaluasi berorientasi tujuan. Model ini dikembangkan oleh Ralph W. Taylor dan fokusnya adalah sejauh mana tujuan suatu program telah tercapai. Tujuannya meliputi menentukan tujuan, merumuskan indikator, mengembangkan instrumen, memastikan program telah berakhir, dan menganalisis data hingga menarik kesimpulan. Model yang kedua yaitu model evaluasi bebas tujuan. Model ini dikembangkan oleh Michelle Scriven dan berfokus pada perubahan perilaku yang terjadi sebagai dampak dari kebijakan. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan. Mencakup 3 jenis dampak yaitu dampak simpangan negatif, dampak positif, dan dampak simpangan positif. Nah, kita masuk ke model yang ketiga yaitu model evaluasi formatif dan summatif. Nah, evaluasi formatif ini dilakukan saat program masih berjalan, bertujuan untuk memantau perkembangan dan melakukan perbaikan jika ditemukan hambatan. Nah, sedangkan evaluasi summatif dilakukan di akhir program, bertujuan untuk menilai keberhasilan program secara keseluruhan dan menentukan apakah program perlu dilanjutkan atau dihentikan. Nah, model yang keempat yaitu Continuous Evaluation Model. Model ini digunakan untuk menentukan tahapan suatu proses beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terdapat 3 tahapan, yaitu tahapan sebelum pelaksanaan berupa melihat kondisi awal, tahapan saat pelaksanaan menilai kesesuaian program dengan tujuan, dan tahap akhir kebijakan yaitu meninjau perubahan yang terjadi sebagai hasil dari kebijakan. Kita masuk ke model yang kelima yaitu model evaluasi responsif. Model ini diterapkan pada kebijakan sosial yang memerlukan pendekatan humanistik. Evaluasi berfokus pada tanggapan berbagai pihak atas kebijakan yang dijalankan.
Suatu evaluasi dikatakan responsif apabila berpusat pada aktivitas, memenuhi kebutuhan audiens, dan melaporkan berbagai sudut pandang dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan kebijakan. Nah, model yang keenam yaitu model evaluasi CIPP, konteks, input, proses, produk. Nah, dikembangkan oleh Beam. Model ini berorientasi pada pengambilan keputusan dan terdiri dari 4 tahapan. Nah, tahapan pertama yaitu konteks, menilai kondisi lingkungan dan harapan masyarakat sebagai dasar perencanaan. Yang kedua yaitu input, menilai kapasitas dan kualitas sumber daya yang tersedia. Tahap ketiga yaitu proses, memantau jalannya pelaksanaan program. Yang selanjutnya yang terakhir produk, menilai hasil program untuk menentukan kelanjutannya. Nah, model yang ketujuh yaitu model evaluasi CSI UCLA. Nah, model ini dikembangkan oleh Center for the Study of Evaluation, University of California at Los Angeles, dan bersifat komprehensif. Tahapannya meliputi penilaian kebutuhan, perencanaan dan pengembangan, serta implementasi program. Nah, model yang terakhir yaitu Discrepancy Evaluation Model atau DEM yang dikembangkan oleh Malcolm and Profus. Model ini yang berfokus pada pengukuran kesenjangan atau gap antara standar kinerja yang ditetapkan dengan kinerja yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Nah, terdapat 7 langkah dalam model ini, mulai dari membuat desain standar, mengumpulkan data, mengukur kesenjangan, hingga membuat perubahan untuk menghilangkan kesenjangan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas pembahasan baru yaitu pembangunan politik. Kita masuk kepada pembahasan pertama yaitu apa sih itu pembangunan politik? Nah, menurut Sur Bakti 1999, memahami pembangunan politik berarti mengkaji makna pembangunan sekaligus politik dan keterkaitannya. Dua istilah yang sering tertukar adalah political development atau pembangunan politik dan politics of development, yaitu politik pembangunan. Nah, menurut Almond dan Powell 1966, memandang pembangunan politik sebagai respons sistem politik terhadap perubahan di lingkungan masyarakat dan internasional, terutama dalam menghadapi tantangan pembinaan negara, pembinaan bangsa, partisipasi dan distribusi. Nah, menurut Organski tahun 2010 mendefinisikan pembangunan politik sebagai peningkatan efisiensi pemerintah dalam memobilisasi sumber daya manusia dan materi untuk mencapai tujuan-tujuan nasional. Nah, menurut Gafar 1989 menjelaskan konsep pembangunan politik dari 4 aspek. Aspek yang pertama yaitu geografis, itu proses perubahan politik di negara berkembang dengan mengadopsi konsep dari negara maju. Nah, aspek yang selanjutnya yaitu aspek derivatif, konsekuensi politik dari modernisasi yang mencakup pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan peningkatan pendidikan. Aspek yang selanjutnya yaitu teologis, proses perubahan menuju tujuan sistem politik seperti stabilitas, demokrasi, dan partisipasi. Yang terakhir yaitu fungsional, gerakan perubahan menuju sistem politik yang demokratis. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait ruang lingkup pembangunan politik. Menurut Tawang dan teman-temannya 2023, ruang lingkup pembangunan politik ini sangat luas, meliputi 9 bidang utama yaitu pembangunan sistem politik, pembangunan ideologi politik, pembangunan komunikasi politik, pembangunan sistem pemilu, pembangunan partisipasi politik masyarakat, pembangunan pers atau media massa, pembangunan aparatur administrasi pemerintahan, pembangunan identitas bangsa atau nasionalisme politik, dan pembangunan manajemen politik. Nah, ada juga menurut Walane dan Erson pada tahun 1994 merinci ruang lingkup pembangunan politik dalam 5 aspek utama.
Pembangunan yang pertama yaitu pembangunan demokrasi yang mencakup skor demokrasi, HAM, peran militer, dan sistem kepartaian. Yang selanjutnya yaitu kapasitas, mencakup beban konsumsi dan belanja pemerintah, serta keterlibatan dalam konflik. Selanjutnya itu institusional, mencakup kelembaman institusional dan usia kepemimpinan modern. Yang selanjutnya itu stabilitas, mencakup kemelut politik, tindakan kekerasan, dan gelombang demonstrasi. Selanjutnya ada orientasi radikal, mencakup kekuatan dan peran kaum kiri dalam pemerintahan. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait fungsi pembangunan politik. Secara pragmatis, pembangunan politik memiliki 6 fungsi utama. Yang pertama yaitu administrasi pemerintahan. Nah, di sini fungsinya itu memastikan pemerintahan berjalan secara teratur dan terorganisir. Yang kedua yaitu jaminan hak dan kebebasan politik. Nah, berfungsi untuk melindungi hak-hak politik setiap individu warga negara. Nah, fungsi yang ketiga yaitu pembangunan masyarakat, yaitu mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Yang keempat yaitu legitimasi pemerintahan, memperkuat pengakuan rakyat terhadap pemerintahan yang berkuasa. Yang kelima, stabilitas dan integrasi masyarakat. Nah, fungsi ini menjaga keterlibatan dan persatuan dalam kehidupan berbangsa. Yang terakhir yaitu optimalisasi peran negara, yaitu memaksimalkan peran negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas terkait tujuan pembangunan politik. Beberapa ahli mengemukakan tujuan pembangunan politik sebagai berikut. Menurut Myron Weiner 1985 menyebutkan tujuan pembangunan politik adalah terwujudnya integrasi politik serta pemerintahan yang efisien, bersih, dan berwibawa. Sedangkan menurut Huntington menambahkan 5 tujuan lain yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan, demokrasi, stabilitas, dan otonomi nasional. Yang terakhir yaitu menurut Lucian W.P. merumuskan 10 tujuan pembangunan politik. Yang pertama sebagai prasyarat bagi pembangunan ekonomi, yang kedua ciri kehidupan politik masyarakat industri, 3 modernisasi politik, 4 sebagai operasi negara dan bangsa, 5 sebagai pembangunan administrasi dan hukum, 6 sebagai mobilisasi dan partisipasi masyarakat, 7 sebagai pembinaan demokrasi, 8 sebagai stabilitas dan perubahan yang teratur, 9 sebagai mobilisasi kekuasaan, dan yang terakhir sebagai bagian dari proses perubahan sosial yang bersifat multidimensi. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang terakhir yaitu tahapan pembangunan politik. Nah, yang pertama kita akan membahas tahapan pembangunan politik menurut C.E. Blank. Menurut C.E. Blank menggambarkan pembangunan politik sebagai upaya negara menuju modernisasi dengan menghadapi 4 tantangan utama, yaitu tantangan modernisasi dari masyarakat tradisional, konsolidasi kepemimpinan modern, transformasi ekonomi dari agraris ke industri, serta integrasi masyarakat sederhana menuju masyarakat modern yang kompleks, yang dikutip dari Umar tahun 2020. Nah, selanjutnya tahap menurut Rostow. Nah, Rostow di sini menjelaskan pembangunan melalui 5 tahap yang harus dilalui setiap negara. Dikutip dari Todaro dan Smith tahun 2006. Yang pertama itu masyarakat tradisional, produksinya sangat terbatas, teknologi yang belum dikenal, dan sebagian besar tenaga kerja di sektor pangan. Selanjutnya yaitu prasyarat lepas landas, masyarakat mulai berubah di bidang sosial, ekonomi, dan politik, serta mulai mengenal teknologi menabung. Nah, tahap selanjutnya itu lepas landas. Hambatan pertumbuhan mulai tersingkirkan, investasi meningkat, dan industri berkembang pesat. Selanjutnya yaitu menuju kedewasaan. Industrialisasi semakin maju dan terdiversifikasi dengan munculnya industri-industri yang baru. Selanjutnya yaitu konsumsi tinggi. Pendapatan masyarakat yang meningkat sehingga konsumsi tidak lagi terbatas pada kebutuhan pokok,
tetapi merambah ke kebutuhan sekunder dan tersier. Yang terakhir yaitu tahapan menurut Organski. Menurut Organski tahun 2010 menyusun 4 tahapan pembangunan politik berdasarkan kapasitas dan peran modern. Nah, yaitu yang pertama, tahap politik kesatuan nasional primitif. Yang kedua, tahap politik industrialisasi. Yang ketiga yaitu tahap politik kesejahteraan nasional. Dan terakhir yaitu tahap politik kemakmuran. Baiklah, berikut ini saya lampirkan daftar pustaka dari materi yang telah saya sampaikan pada video ini berupa e-book dan artikel. Sekian materi terkait evaluasi kebijakan dan pembangunan politik yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.